Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Menik. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Bopo kapan mati sih, Mbok? Menik mengerutkan keningnya. Hari ini giliran Wireng yang memandikan Bopo. Tapi karena sampai sekarang wujudnya tidak ada alias kabur dari tanggung jawab, jadilah Menik yang menggantikan tugasnya. Si Mbok tersenyum simpul. Kalau Mbok sudah siap ditinggal. Satu kalimat yang selalu Mbok lagi ucapkan. Tidak ambil pusing dengan jawaban si Mbok yang sedikit mengecewakan, Menik mengambil air yang sudah Mbok lagi siapkan untuk membasuh Bopo. Tangga kayu berderit. Seakan setiap deritnya menyuarakan kebingungan Menik setiap menuruni anak tangga ini. Dan kebingungan itu semakin jelas saat melihat sosok Bopo di hadapannya. Sosok itu terlihat sangat rapuh, rambutnya putih, matanya cekung, dan badannya seperti halnya dibalut kulit tanpa daging. Ya, kurus kering. Namun bukan itu hal yang menakutkan dari sosok Bopo. Hal yang menakutkan adalah separah apapun kondisi Bopo, beliau seperti tidak terjamah oleh kematian. Menik menyeka badan Bopo dengan sangat hati-hati. Nafas Bopo terdengar teratur. Kadang Menik merasa bersalah, karena mungkin hanya dirinya lah yang mengharapkan kematian Bopo lebih dari yang lain. Bukan karena rasa benci, namun karena rasa ibanya. Setelah tugasnya selesai, Menik menggenggam tangan Bopo dengan lembut. Kalau nggak kuat jangan dipaksakan toh Bopo, ucap Menik lirih. Bopo melihat Menik dengan tatapan lelah, lalu sisanya hanya menggeleng dengan pasrah. Malam terasa asing saat segerombol orang tidak dikenal datang. Semua bajunya berwarna hitam legam dengan kepala yang terikat jarit. Mereka tengah membicarakan sesuatu dengan Simbok. Sesekali Simbok menggeleng, terlihat marah, lalu menangis sejadi-jadinya. Beberapa kali Mbok Legi memukul dadanya, lalu jatuh bertimpuh memohon sesuatu pada segerombolan orang itu. Sepertinya permohonan Simbok tidak diterima. Orang itu terlihat dengan tegas menolak permohonan Simbok, membuat Mbok Legi menangis sejadi-jadinya. Menik tidak mendekat. Sejak pintu diketuk, Mbok Legi langsung menyuruhnya masuk ke kamar. Jadilah perdebatan tadi hanya bisa Menik nikmati lewat celah pintu kamarnya. Tak lama setelah segerombolan itu pergi, Mbok mengusap air matanya kasar, lalu berlari menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, tempat Bopo tidur. Menik! Teriak si Bopo. Menik! Teriak si Mbok. Ya, Mbok. Entah kenapa panggilan dari si Mbok membuat jantung Menik seakan ingin loncat dari rongga dadanya. Ambilkan kafan Bopomu. Menik menggigit bibir bawahnya. Peristiwa seperti ini bukan pertama kali, tapi selalu saja membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Menik masuk ke kamar si Mbok dengan tergesa. Deru nafasnya nyaring terdengar. Dengan cepat, Menik mengambil kain kafan itu dari dalam peti kayu Simbok. Menik berlari menuruni tangga hingga hampir terjungkal kalau saja tangannya lambat memegang dinding di dekatnya. Menik masih menyengit, kesakitan saat tubuhnya mulai mendekat. Namun saat berada di depan Bopo, sakitnya pun hilang, digantikan dengan kengerian yang mulai terasa di sekujur badannya. Bantuin Mbok, Nik. Mbok menyaut kain itu, lalu menatanya sedemikian rupa. Walaupun bantuan Menik lumayan lamban, mereka berhasil menutup tubuh Bopo dengan kain kafan secara sempurna. Kini Bopo terlihat lebih mengerikan. Tubuhnya yang sudah tertutup kain kafan tidak membuatnya terlihat seperti orang mati, melainkan menjadikannya terlihat seperti iblis. Terlebih saat melihat cara Bopo menatap Menik. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Saat segerombolan orang yang tadinya berdebat bersama Simbok kembali datang dengan membawa tandu. Dengan sigap, mereka mengangkat tubuh Bopo ke dalam tandu dan juga membopongnya. Menik seperti tidak diberi istirahat saat dirinya pun diturut sertakan dalam keberangkatan Bopo malam itu. Di umurnya yang ke-15 tahun, Menik tidak lagi tinggal di rumah seperti tahun lalu. Kini dirinya ikut terlibat. Berbekal obor dari bambu, Menik, Simbok, Bopo, dan segerombolan orang berbaju hitam legam menembus lebatnya hutan belantara. Suasana hutan terasa hening, gelapnya malam itu begitu pekat, rimbun dedaunan terasa lembab,
saat sesekali menyentuh kulit si Menik. "Kita mau kemana sih, Mbok?" rintih Menik. Kakinya mulai gemetar, badannya mulai lelah. "Nguburin bopomu." Ada amarah pada nada suara Mbok Legi, dan tatapannya terlihat awas. Air terus mengalir dari rongga matanya. "Bopo tuh udah mati belum sih, Mbok? Kenapa setiap dikubur selalu balik lagi ke rumah?" "Makanya kamu jalannya cepat, biar bopomu gak balik lagi ke rumah," ucap Mbok Legi, sembari menatap Menik tajam. Suaranya yang pelan, namun penuh penekanan, mengisyaratkan kalau si Mbok sedang tidak ingin berdebat. Gemercik hujan mulai turun. Plak, plak, plak. Suara langkah kaki berdecaknya menyambut tanah yang mulai berlumpur. Suara burung riuh memekakan telinga. Seakan burung pun bingung di mana mereka meletakkan sarangnya. Pandangan mulai rabun, jarak pandang terhalang kabut yang mulai tebal, dan juga lampu obor yang mati. "Mbok!" Menik memelintir bajunya. Kini tidak ada yang bisa dia lihat, kecuali sosok putih yang tengah melayang melewati pohon demi pohon sembari menatap Menik dengan tatapan kosong. "Bopo, Mbok!" Menik berteriak histeris. Bagaimana tidak? Bopo yang tadinya sudah dikafani ditaruh di tandu, kini melayang dari pohon satu ke pohon lainnya. Semua orang berhenti serentak, menatap nyalang pada setiap sudut hutan. "Cih!" ucap salah satu rombongan itu dengan bengis, terganggu pada teriakan Menik. Mbok Legi pun terlihat kesal, walau raut wajahnya terlihat kabur di tengah gelap malam. Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini dengan langkah yang lebih cepat. Sosok Bopo sudah hilang, berganti dengan suara langkah kaki yang mengganggunya. Suara kaki orang lain, suaranya lirih, namun terasa dekat. Set! Kerah baju Menik ditarik dengan kasar, nyaris membuatnya terjungkal. Walau tidak terjungkal, tarikan itu membuatnya keluar dari rombongan, masuk ke dalam hutan yang lebih rimbun, lebih gelap, lebih mengerikan. "Heh!" ucap Menik saat melihat punggung orang yang menariknya. "Wireng!" Iya, Wireng menarik tangan Menik setelah menjauh dari rombongan. "Lari!" ucap Wireng. Saat Menik menghentikan langkahnya, raut wajah Menik kebingungan. Namun ucapan Wireng membuat Menik kembali berlari. "Ini kenapa toh?" ucap Menik di sela-sela larinya. "Tak jelasin nanti, yang penting lari dulu," tegas Wireng. Mereka tidak tinggal diam. Dua di antara rombongan itu mulai mengejar. Wireng bisa mendengar langkah kaki mereka. Sial! Suasana mulai mencekam. Langkah kaki para pengejar semakin terdengar, menandakan mereka semakin dekat. Terlebih jalan yang Wireng ambil seakan tidak beraturan. Mereka berlari hanya runtun setinggi kepala yang mereka terjang, tanpa tujuan. Hahaha, Menik. Menik terengah-engah, sampai saat sosok itu terlihat. Nafas Menik kini benar-benar terhenti. Sosok itu ada di depan Wireng. Pocong Bopo benar-benar hanya berada sejengkal dari tempat mereka berdiri. Sosok itu bukan lagi Bopo yang Menik kenal. Wajahnya kini penuh amarah, bola matanya berurat merah, bibirnya biru membeku, dan baunya beraroma tajam seperti bangkai. "Huh!" gerang Wireng, mendekap sosok itu agar memberinya jalan. Kali ini seakan tidak lagi yang bisa menghentikan Wireng. "Setan!" umpat Wireng setelah melewati sosok itu, sedang Menik membeku dan juga diam seribu bahasa. Tepat saat melewati Bopo, dari rimbunnya rumput, uluran tangan seseorang meraih Wireng, menariknya masuk ke balik pohon. Bau wangi menyeruak, bau kayu gaharu. Menik mengejarkan matanya. Hari sudah pagi, pandangannya sibuk mengamati sekitar. Mimpi, gumam Menik. Melihat dirinya tidak sedang berada di dalam hutan, melainkan terbaring di kasur, entah di rumah siapa. "Sudah bangun?" tanya seorang wanita. Wanita itu bertubuh sintal dengan rambut putih yang disanggul rapi. Baunya seperti pohon gaharu. Pandangannya teduh dan wajahnya ayu di umurnya yang mungkin sudah menginjak 50 tahun. "Siapa kamu?" tanya Menik bingung. "Bude, panggil aku Bude Serayu. Aku mbaknya Bopomu," ucapnya lembut. "Parasmu seperti namamu loh, Menik, yang artinya mungil." "Enggak, Bude, itu namanya artinya kembang lombok," bantah Wireng dari balik pintu. "Dasmu," ucap Menik spontan. "Ya kan, mulutnya pedes, makanya dinamain kembang lombok." Wireng gak mau kalah. "Loh, namamu sendiri Wireng kok, soalnya awakmu Wireng." "Lek gawe ya pas peteng," balas Menik. "Mbok kira adonan?" Wireng menggerutu. Sudah, kita mau bahas bopomu saja," ucap Bude.
Menengahi. Suasana berubah menjadi serius. Bude menutup semua pintu dan juga jendela. Padahal rumah ini pun tidak bertetangga dan jauh dari pemukiman warga. Namun sepertinya akan berbahaya, bahkan walau hanya rumput yang mendengar. Bude duduk di atas anyaman pandan, lalu menatap Menik dan Wireng secara bergantian. Saat melihat raut wajah keponakannya yang tengah serius, Bude serayu mulai menjelaskan. Bapakmu punya ajian rawa rontek, ajian yang matinya tidak diterima bumi, juga tidak diterima oleh langit. Menik, kamu tumbal selanjutnya. Menik menganga. Dia tidak bisa mencerna kalimat yang baru saja dia dengar. Kenapa dirinya dijadikan tumbal? Kalaupun harus ada tumbal, tidak mungkin tumbal itu dirinya. Tahun lalu Bude yang akan dijadikan tumbal, tapi sayangnya Bude tidak saudara dengan bopomu. Ibuku menikah lagi saat Bude umur 2 tahun. Lalu lahirlah bopomu. Lalu lahir juga 7 anak perempuan yang sudah habis dijadikan tumbal. Menik mengerutkan keningnya. Kenapa bukan Wireng yang dijadikan tumbal? Kenapa aku? Karena anak laki-laki yang akan mewarisi rawa rontek itu, ucap Bude sembari tersenyum. Menik menatap Wireng dengan tatapan kesal. Kita lagi usaha buat mutus ajian itu, cuma berhenti di Bopo, supaya kamu gak dijadikan tumbal, dan kita bisa hidup selayaknya orang biasa. Menik mengangguk paham, walaupun masih terngiang kalau dirinya sempat dipersiapkan untuk menjadi tumbal. Padahal selama Bopo sakit, dirinya lah yang paling sering merawat Boponya. Kok Simbok tega ya? Gumam Menik, matanya mulai berair. Karena Legi tidak punya pilihan lain. Putusan Wireng yang gak mau jadi penerus rawa rontek bikin Bopomu terus mencari tumbal. Kalau tidak, badannya akan tersiksa. Bagus kalau bisa mati. Nyatanya Bopomu akan mengalami sakaratul maut berkali-kali tanpa bisa mati, dan itu lebih menyiksa. Jelas Bude serayu. Jadi gimana caranya biar aku gak dijadiin tumbal? Tanya Menik. Satu-satunya cara mengalahkan ajian rawa rontek adalah menggantung penganut ajian itu sampai mati. Namun saat dia saja kembali menyentuh tanah, sosok itu akan hidup kembali. Jadi, kita gantung Bopomu di tempat para rawa rontek itu dikubur. Di tempat terpencil, di jantung hutan, tidak ada yang tahu tempat itu termasuk Legi. Caranya, kita culik Bopomu. Menik mengerutkan keningnya. Menculik Bopo katanya. Dikira barang bisa dicuri gitu aja. Gumam Menik dalam hati. Tapi melihat hanya Menik yang mengerutkan keningnya, sedangkan yang lain terlihat santai, sepertinya mereka sudah merencanakan sesuatu. Sebelum bahas ini, aku mau tanya sesuatu. Menik menatap lurus Bude serayu. Kenapa Bude? Mau bantu kita? Padahal Bude sendiri kan bilang kalau Bude bukan saudara-saudara Bopo, dan Bopo tidak bisa menjadikan Bude tumbal. Bukannya seharusnya urusan Bude sudah selesai? Serayu menyunggingkan senyum simpul. Tangannya meraih wajah Menik, lalu mengusapnya dengan lembut. Karena keluargaku yang tersisa hanya kalian saja. Aku tidak pernah menaruh curiga pada Bopomu saat saudaraku mati satu persatu. Sampai akhirnya datang giliranku. Bagi Bude tidak ada yang paling Bude sesali dari terlambatnya pertolongan Bude hingga membuat mereka semua mati. Jelas Serayu. Raut wajah Menik melunak. Pikiran buruk yang sempat terlintas di kepalanya kini hilang, berganti dengan tatapan penuh harap. Kalau gitu kita mulai dari mana Bude? Senyum Serayu merekah. Dimulai dari kamu. Jalanan desa terlihat gelap selain karena rumah Menik memang jauh dari pemukiman warga. Bopo memang tidak terlalu suka dengan penerangan. Jadilah dari dulu rumah Menik hanya memiliki satu lampu pinyak di teras, satu di ruang tidur, satu di ruang tamu. Bau dupa menyeruak, memenuhi rongga hidung Menik dan juga Wireng. Entah apa yang akan Bude lakukan. Katanya kali ini Menik dan Wireng tidak akan terlihat. Dua orang suruhan Bude, Surya dan juga Bandi menunggu di simpang jalan. Mereka yang akan bopong-bopo nantinya. Tidak datang dengan tangan kosong, Menik dan juga Wireng datang membawa pelepah pisang berbalut kait kafan. Dengan harapan pelepah itu bisa sedikit mengulur waktu kalaupun nantinya Simbok sadar Bopo sedang diculik. Walaupun tidak terlihat, Menik dan Wireng berjalan dengan sangat hati-hati. Rumah mereka tidak lagi sepi, seperti biasanya. Kini ada dua orang berjaga di depan rumah seakan sudah menduga kalau Bopo sedang tidak aman. Menik masuk melalui pintu belakang. Syukurlah pintu belakang tidak ada yang menjaganya. Hanya ada Simbok yang sedang duduk di ruang tamu. Raut wajahnya terlihat lelah, dengan tatapan kosong. Bahkan baju dari semalam juga belum diganti. Menik menatap Wireng, sama sepertinya. Wajah Wireng juga terlihat sendu. Rasanya momen seperti ini tidak pernah terbayangkan.
Bahkan dulu rasanya mereka sangat bahagia sebelum Bopo jatuh sakit dan juga semua menjadi rumit. Menik menyenggol lengan Wireng, memperingatkan kalau waktu mereka tidak banyak. Wireng mengangguk paham. Mereka berjalan menuju ruangan tanpa pintu. Ruangan itu terletak tepat di depan kamar Menik. Ruangan yang langsung menampilkan anak tangga dari kayu. Di dalam penerangan yang minim terlihat dari sosok Bopo yang tergeletak berbalut kain kafan yang tengah menatap mereka dengan tajam. Saat Wireng hendak melangkah, Menik menggenggam tangan Wireng. Lantainya pasti bunyi kalau diinjek, ucap Menik mengingatkan. Terus? Tanya Wireng. Kamu loncat, aku bakal ngecoh yang lain, usul Menik. Loncat? Kalau kaki patah gimana? Protes Wireng. Lah, itu juga gak ada semeter, ucap Menik dengan kesal. Wireng menggerutu, tapi mengikuti apa yang Menik usulkan. Menik kembali keluar mengambil batu lalu melemparkan pohon pisang. Bunyi suara batu yang mengenai pelepah bersamaan dengan jatuhnya Wireng. Dua penjaga yang tadinya ada di depan berlari menuju sumber suara. Menik tersenyum puas. Beruntung dua penjaga itu sama sekali tidak ada yang menuju ke ruang bawah. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya membawa Bopo ke atas tanpa adanya suara. Wireng memunggungi Bopo. Pandangannya tertuju pada ambang ruangan. Tak lama cahaya lampu minyak meredup, membuat Wireng menjadi panik. Wireng sibuk merogoh saku mencoba meraih korek. Saat sesuatu yang basah menyapu lehernya, ucap Wireng sembari mengelap lehernya. Penerangan semakin meredup, membuat jantung Wireng berdegup kencang. Hahaha, bocah sende ini sore arep nyanyi Bopone. Suara itu terdengar nyaring di dalam ruangan gelap yang sempit. Pandangan Wireng menyapu seluruh ruangan, mencari sumber suara. Sampai matanya menatap sudut ruangan, terlihat sosok Bopo menyeringai dengan tatapan tajam. Tak ope nikat bayi, saiki arep mateni Bopone. Wireng menatap Boponya seakan tak percaya. Bopo yang tadinya hanya seperti seonggok tulang hidup, kini berbicara juga berekspresi. Sayangnya kalimat Bopo sangat tajam, ekspresinya juga penuh amarah. Ampun Bopo, ucap Wireng. Rahangnya mengeras, wajahnya tertunduk. Jaluku, duwe gawe karo serayu, anak gawan sing gawa siang marang keturunanku. Iki dudu Bopomu, ucap Serayu. Suaranya terdengar dingin, tidak seperti suara yang pernah Wireng dengar. Pandangan sosok itu berganti menatap Serayu, tatapan itu penuh dengan amarah namun terkesan meremehkan. Dua orang suruhan Serayu yang tadinya hanya menunggu di simpang jalan kini sudah siap membawa Bopo dengan tandunya. Sosok Bopo yang tadinya ada di sudut ruangan lambat laun menjadi buram. Tapi sebelum bayangan itu hilang, Menik sempat melihat Bopo menyeringai. Dengan sigap, Surya dan Bandi membopong Bopo, sedangkan Wireng dan Menik mengikuti dari belakang. Seisi rumah kosong. Budi menatap Wireng dengan penuh arti, seakan mengatakan jika beliau berhasil mengoceh Simbo dan juga yang lainnya. Mereka tidak membuang-buang waktu, mereka bergegas pergi ke hutan. Hutan larangan, hutan kutukan, hutan yang hitamnya disembunyikan rapat-rapat. Malam semakin pekat, saat hujan turun deras, Serayu, Menik, Wireng, Surya dan juga Bandi menatap mantap pada pagar besi usang yang dililit dengan rantai duri penuh karat. Pagar itu dipenuhi dengan semak belukar, menandakan kalau pagar besi itu jarang terjamah. Menik memegang lututnya yang gemetar. Dari serangkaian kejadian malam ini, dirinya harus beristirahat saat menaiki mobil, sebelum airnya menembus hutan belantara untuk sampai di pagar ini. Buka gerbangnya, Le, pinta Serayu kepada Wireng, karena hanya pewarislah yang bisa membuka pagar ini. Derit karat menggema, pagar itu terbuka, menampakkan semak belukar juga pohon-pohon besar. Dengan sigap mereka bergegas memasuki gerbang itu. Bulu kuduk meremal, suasana dingin menembus hingga ke tulang Wireng berjalan terlebih dahulu sebagai pembuka jalan. Disusul Menik, lalu Bopo dan yang paling terakhir adalah Serayu. Mereka berjalan pelan namun pasti. Lebatnya hujan tidak memungkinkan mereka untuk berjalan cepat. Ditambah padatnya semak belukar membuat mereka kesulitan untuk berjalan. Terlebih Surya dan Bandi yang harus memastikan Bopo tidak menyentuh tanah. Kesunyian yang membunuh lambat laun terasa ramai. Menik memelintir bajunya. Hutan terlihat sepi, namun Menik merasa di belakang mereka seperti ada banyak orang. Banyak langkah kaki terdengar nyaring, juga beberapa suara datang saling raut menyaut. Sampai sosok ramai itu berjalan beriringan dengan mereka. Sosok yang tidak sedikit jumlahnya, sosok yang beragam bentuk dan juga jenisnya. Mereka berjalan acuh tanpa memperhatikan kengerian yang Menik dan Wireng alami. Menik pikir sosok itu adalah bagian paling mengerikan yang mereka temui. Sampai saat mereka melewati semak belukar terakhir.
menampilkan hamparan tanah luas dengan banyak pohon tinggi yang menjulang. Dari setiap dahannya menjulur tali yang mengikat jiwa yang dipaksa mati. Mereka adalah para pemilik rawa rontek terdahulu. Mayat mereka tergantung, menampilkan kafan yang sudah serupa dengan tanah, juga tengkorak yang hampir dipenuhi lumut. Hal yang tidak pernah Menik bayangkan adalah Bopo akan menjadi bagian dari mereka, bagian dari jiwa-jiwa yang tidak akan terjamah setelah mereka digantung di pohon itu. Sosok yang tadinya ramai kini berpencar. Mereka duduk melingkar mengamati apa yang Menik dan yang lain lakukan. Surya sudah siap dengan tali tambangnya. Bandi juga sibuk mengikat Bopo, memastikan badannya tidak menyentuh tanah. "Tarik!" ucap Surya. Dengan sigap Wirang menarik tali itu. Badan Bopo menggeliat saat badannya mulai terangkat. Matanya menatap nyalang pada setiap orang. Menik menatap ngeri saat Boponya menggantung semakin lama semakin dekat dengan dahan pohon. Sampai akhirnya Bopo benar-benar menjadi bagian dari mereka. "Ora iso mati, ora iso mati, ora iso mati, ha ha ha," ucap para makhluk yang tadinya hanya duduk diam. "Bakal mati," ucap Serayu. Ya, itulah cerita dari Menik hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.